Puji Tuhan, ibu-ibu selamat berjumpa kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita beribadah kepada Tuhan sekalipun tetap kita masih berada di rumah. Tapi kita percaya bahwa setiap saat kita kembali mau beribadah dan mendengar suara firman Tuhan, kita percaya kita akan diberkati oleh Tuhan manakala kita membuka hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, firman Tuhan pada hari ini kita ambil di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-16. Kejadian 3 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan ini berkata bahwa firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, kita tahu bahwa bagaimana Adam dan Hawa pada saat itu ada di Taman Eden. Taman Eden di mana di situ begitu indah dan luar biasa kemuliaan Tuhan bagi Adam dan Hawa. Tuhan menyatakan bahwa apa yang ada di taman itu semuanya boleh dinikmati, semuanya boleh dimakan, semuanya boleh dipetik. Buah-buahan yang enak-enak semuanya boleh dinikmati. Tetapi ada satu pohon yang dikatakan pohon yang ada di tengah itu jangan disentuh atau jangan dijamah, bahkan jangan makan akan buah itu. Sebab Tuhan ingatkan bahwa jika engkau memakannya maka engkau akan mati. Artinya ada peraturan Tuhan yang diberikan kepada Adam dan Hawa ketika dia berada di taman itu. Saudara, tetapi apa yang terjadi kalau kita pelajari di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana ular mulai memperdaya kepada Hawa, merayu bahkan menggoda agar mereka mengambil buah yang ada di tengah taman itu. Sekalipun di hati kecilnya dia ingat bahwa itu tidak boleh dimakan. Tetapi dengan tipu daya, dengan rayuan yang manis, dikatakan oleh ular, atau kita berbicara tentang iblis, maka dikatakan bahwa kamu tidak akan mati. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan mengatakan, jangan kamu makan buah yang ada di tengah itu, sebab kamu akan mati. Perkataan Tuhan mengatakan bahwa jangan mengambil atau jangan makan, bahkan menyentuh pun jangan. Tetapi apa yang terjadi dengan rayuan daripada iblis? Iblis katakan, tidak apa-apa, bahkan kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Sehingga apa yang terjadi? Hawa mulai terpesona dan terperdaya, sehingga dia mulai mengambil buah itu. Dan akhirnya saudara, apa yang dia rasakan? Dia mengetahui bahwa dirinya adalah telanjang. Kemudian ketika Tuhan tahu apa yang mereka lakukan,
Tuhan itu mengetahui apa yang kita buat. Kita mungkin boleh menyembunyikan, kita mungkin boleh berbicara bahwa saya tidak pernah melakukannya, tetapi Tuhan tahu bahwa Hawa melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan, sehingga mereka harus keluar daripada Taman Eden itu. Dan apa yang terjadi? Bahwa kemuliaan Allah dicabut. Kenikmatan yang mereka nikmati, apa yang mereka rasakan, berkat yang luar biasa mereka nikmati, diambil oleh Tuhan dan dia harus keluar. Saudara, setiap dosa, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Dia melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi karena iblis menggodanya, sehingga dia melakukannya. Dan setiap dosa, ini adalah dosa, sebab setiap perkara yang melanggar akan firman Allah, dikatakan ini dosa, dan harus menerima segala konsekuensinya. Apa yang dialami oleh Adam dan Hawa, dia harus keluar. Bahkan konsekuensi bagi Hawa di ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Adam dan Hawa adalah pasangan yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi karena mereka sudah berbuat dosa, sekalipun istrinya yang tergoda oleh iblis atau oleh ular itu, tetapi buah itu diberikan juga kepada suaminya. Sehingga dosa itu mereka alami berdua. Saudara, ini tentang berbicara bagaimana dosa melanda setiap keluarga. Apabila salah satu keluarga berbuat dosa, maka semua keluarga akan merasakannya. Bagaimana susah payah, bahkan di sini dikatakan terkutuk. Apa yang terjadi ketika Hawa berbuat dosa? Dikatakan engkau akan melahirkan dengan susah payah. Sebagai perempuan, sebagai wanita, kita sudah pernah merasakan bagaimana kita melahirkan. Ya, berjuang, bersusah payah untuk supaya kita dapat melahirkan. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan, bahwa setiap perempuan akan melahirkan dengan susah payah atau dengan sangat sakit. Demikian juga dengan laki-laki, dia akan mengeluarkan keringat untuk mendapatkan hasil atau bekerja. Dan apa yang terjadi dengan konsekuensi daripada ular? Dikatakan dia berjalan dengan perutnya. Saya mau katakan di sini, inilah yang dikatakan dosa. Bagaimana Adam dan Hawa sudah berbuat dosa sehingga dia dikeluarkan dari Taman Eden, dan ada konsekuensi di dalam setiap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Sehingga dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan. Roma 3 ayatnya yang
Kita baca di sana Roma 3 ayatnya yang ke-23. Roma 3 ayatnya yang ke-23. Di sana dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita sudah memiliki dosa asal, yaitu dosa daripada Adam dan Hawa. Sehingga apa yang terjadi kepada manusia, bahwa laki-laki harus bekerja dengan keras, bahkan mengeluarkan keringat, dan perempuan melahirkan dengan kesakitan. Bahkan juga ular atau iblis dikatakan dia berjalan dengan perutnya. Semuanya punya konsekuensi. Setiap dosa yang dilakukan mengalami konsekuensi yang harus ditanggung, sebagaimana yang terjadi Adam dan Hawa. Dan di sini dikatakan Rasul Paulus bahwa dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan. Bicara kemuliaan adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang agung, sesuatu yang memberikan kemenangan, sesuatu yang membanggakan. Ketika orang memiliki kemuliaan Allah, ada berkat yang dia terima, sehingga ada pancaran daripada Allah di dalam kehidupannya. Dia menjadi mulia. Saudara, mungkin kita bukan orang yang hebat, mungkin kita bukan orang yang kaya, tetapi manakala hidup kita taat dan benar di hadapan Tuhan, maka di sini dikatakan kita akan mendapati kemuliaan Tuhan. Tetapi ketika kita berbuat dosa dan bersalah di hadapan Tuhan, atau menyimpang akan kebenaran Allah, maka dikatakan dosa itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kebesarannya, keagungannya, kehormatannya. Bahkan juga manusia itu kehilangan kebanggaannya. Kalau mungkin ya kita bisa melihat bagaimana orang yang diberkati, tiba-tiba mereka mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang mungkin membuat mereka merasa susah. Harus koreksi diri, saudara. Ada apa dengan kehidupannya? Sebab di sini dikatakan bahwa dosa membuat manusia hilang kemuliaannya. Bahkan dikatakan bahwa dosa juga membuat manusia keluar dari pagar perlindungan Allah. Iblis seringkali mengecoh hati, pikiran, perkataan, tingkah laku kita agar kita hilang kemuliaan Allah. Bahkan dikatakan dia akan mengeluarkan kita dari pagar perlindungan Allah. Kita lihat bagaimana Ayub. Ayub dikatakan bahwa dia adalah orang yang saleh. Bahkan dia adalah orang yang jujur. Orang yang diberkati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika iblis datang kepada Tuhan, Tuhan katakan tidak ada orang seperti Ayub. Dia begitu saleh, dia begitu jujur, dan dia takut kepada Tuhan. Kita buka di dalam Ayub ke-1, di sana coba kita lihat Ayub pasalnya yang pertama. Ayub pasalnya yang pertama ayat yang ke-10.
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka kata firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iblis meminta kepada Tuhan. Apakah mungkin ketika pagar perlindungan itu dicabut, lalu iblis mencoba untuk menggoda dia? Apakah dia tetap setia di dalam engkau? Apakah dia tetap beriman kepada engkau? Tuhan katakan, Tuhan memberikan kesempatan untuk iblis menggoda dia. Hanya satu yang dikatakan, bahwa jangan ambil dirinya, jangan ambil nyawanya. Saudara, Ayub mengalami ujian di dalam hal ini. Ketika pagar perlindungan itu ditarik oleh Tuhan, dan iblis mulai bebas untuk melakukan apa saja, untuk menggoda akan Ayub. Bahkan istrinya pun mengatakan, engkau kutuki saja Tuhan. Artinya, istrinya pun tidak percaya bahwa Ayub mengalami hal ini. Tetapi di sini secara rohani kita belajar, sekalipun kita sudah setia kepada Tuhan, sekalipun kita setia beribadah kepada Tuhan, biarlah kita tetap mau berjaga-jaga. Sebab iblis itu akan bekerja keras, bukan saja kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang melayani Tuhan, yang seringkali digoda, dan itu merupakan makanan bagi mereka untuk mencobai. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, yang seringkali mungkin bisa saja sampai jatuh. Bisa saja kita merasa mungkin, wow, betapa beratnya. Tetapi kita belajar kepada Ayub, walaupun dia terseok-seok, tetapi dia tetap percaya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Saudara, asalkan kita jangan jatuh di dalam dosa. Sebab dosa membuat manusia keluar dari perlindungan Allah. Tadi dikatakan bahwa dosa membuat kemuliaan Allah ditarik. Manusia kehilangan kemuliaan Allah ketika dia berdosa. Ketika dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari Allah, yang menyimpang dari kebenaran Allah. Bahkan dosa membuat manusia keluar dari pagar perlindungan Allah. Di dalam Mazmur 5, kita lihat di sana, Mazmur 5 ayatnya yang ke-13. Mazmur 5 ayatnya yang ke-13. Di sini dikatakan bahwa sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dikatakan bahwa engkaulah, sebab engkaulah Tuhan. Ini pengakuan daripada pemazmur Raja Daud. Dikatakan bahwa Tuhan memberikan berkat bagi orang yang benar. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memagari orang-orang benar dengan
anugerahnya dengan perisainya. Anugerah itu berbicara tentang kemurahan Tuhan. Anugerah itu berbicara tentang pemeliharaan Allah. Jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaannya dunia ini, apapun situasi yang terjadi bagi dunia ini, tetapi mata Allah senantiasa tertuju bagi orang-orang yang benar. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih jauh dari sempurna. Tetapi sebagai orang-orang pilihan Allah yang diberkati oleh Allah, biarlah kita selalu minta kepada Tuhan untuk kita hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai kita menyimpang dari dosa. Sebab dosa membuat kemuliaan Allah ditarik. Dosa membuat manusia keluar dari pagar perlindungan Allah. Tetapi orang yang benar, firman Tuhan katakan, orang yang benar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai oleh firman, yang menyimpang daripada firman. Memang kita belum sempurna, masih ada di dunia ini. Memang kita masih dari daging kehidupan kita. Tetapi firman ini sudah disampaikan. Saudara, untuk kita hidup takut kepada Tuhan. Sehingga pagar perlindungan itu senantiasa selalu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Dunia yang terjadi saat ini, saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Saat ini kita diperhadapkan dengan kondisi yang sangat menakutkan, sesuatu yang kita tidak dapat lihat, tetapi dia ada. Ada banyak orang yang sakit. Tetapi kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu dikatakan bahwa sebab engkaulah, Mazmur 5 ayat 13, sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dunia boleh sukar dan jahat, tetapi bagi orang-orang yang setia dan beribadah dan takut kepada Tuhan, orang yang beribadah banyak, tetapi orang yang takut akan Tuhan itulah yang akan menerima pagar perlindungan Allah. Itulah yang akan menerima di mana Tuhan menganugerahkan atau memagari dengan anugerah atau memagari dengan kemurahan Allah. Bahkan dikatakan perlindungan diberikan kepada orang-orang benar. Dosa membuat manusia hidup di dalam kutukan. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Roma 6 ayatnya yang ke-23. Di sini dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Adam dan Hawa, ketika dia berbuat dosa, dia harus menerima konsekuensinya. Dia harus keluar dari kemuliaan Allah. Sebab Tuhan sudah ingatkan, jika engkau makan buah yang di tengah itu, atau menyentuhnya, maka engkau akan mati.
Mungkin secara fisik dia tidak mati, tetapi secara berkat dia mati. Dia tidak mendapatkan berkat. Sebab tadi dikatakan bahwa manusia yang hidup dalam dosa, dia hidup dalam kutukan. Berarti upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita berdosa, maka kita akan hidup di dalam kutukan. Tadi di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa Tuhan membuat kemuliaan Allah diambil. Karena dosa, maka kemuliaan Allah diambil, dicabut. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, maka kita dibenarkan. Saudara, ini adalah satu berkat yang luar biasa. Untuk kita mengenal sesungguhnya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Dia yang sudah melepaskan kita dari dosa-dosa kutukan. Oleh darahnya yang berkuasa, Dia sudah menebus segala dosa kita. Sehingga kita boleh menerima hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Mungkin ada pertanyaan bahwa kita sekarang masih hidup di dalam dunia. Kita memang masih hidup di dalam dunia. Tetapi firman Tuhan yang adalah perkataan Allah membimbing kita, mendidik kita agar kita jangan berbuat dosa. Artinya kita jangan menyimpang akan kebenaran firman. Sekalipun seringkali kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada. Dan mungkin itu berat. Tetapi firman Tuhan ini, biarlah kita mau hidup dalam kebenaran Allah. Memang tidak mudah, saudara. Tetapi kita minta Allah Roh Kudus untuk mengubah kehidupan saya dan saudara. Saya pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Sejak saya menikah dan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ada satu komitmen yang ada di dalam diri saya untuk hidup takut akan Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan kehidupan ada banyak hal yang membuat saya terkaget-kaget. Ada banyak hal yang membuat saya merasa, kenapa anak Tuhan seperti ini? Orang-orang yang sudah mengenal firman, orang-orang yang sudah kenal firman, justru hidupnya sangat bertentangan dengan firman Allah. Tetapi di sini saya belajar kepada firman. Kita sebagai anak-anak Tuhan, justru kita diuji. Sekalipun itu tidak mudah, saudara. Mungkin ujian kita bukan ujian yang bagaimana, tetapi mungkin dari orang-orang yang dekat, orang-orang yang sekeliling kita, yang mungkin dari perkataannya atau dari tingkah lakunya yang membuat kita mungkin merasa tidak mampu untuk melihat hal itu. Bahkan kita mungkin melihat itu satu hal yang tidak baik. Tetapi itulah yang kita hadapi. Tapi firman Tuhan ini katakan, biarlah kita mau hidup dalam kebenaran.
Memang mungkin untuk menjadi orang benar itu tidak mudah. Kita harus berjuang bagaimana untuk mempertahankan hidup dalam kebenaran. Kadang kita difitnah, kadang kita dicaci maki, kadang kita dihina, kadang kita mungkin yang mestinya kita bisa melawan, tetapi kita tidak mau melawan. Kita mesti berdiam diri. Tapi saudara, itu adalah ujian. Ketika kita mampu menghadapinya, maka tadi benar, maka kemuliaan itu akan diberikan. Seolah-olah kita merasa bahwa kemuliaan itu dicabut. Tetapi firman Tuhan, kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan manusia yang membela saudara, tetapi Tuhan yang membela saudara. Sebab itu, biarlah kita jangan hidup di dalam dosa. Sebab dosa membuat manusia hidup dalam kutukan. Sebagaimana firman Tuhan katakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada berkat yang luar biasa di mana kita bisa hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ujiannya di dalam hidup ini adalah kita mampu untuk tidak menyimpang daripada firman. Puji Tuhan, Daniel 9 ayatnya yang ke-11. Daniel 9 ayatnya yang ke-11. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu. Sebab kami telah berbuat dosa terhadap dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Saudara, ini adalah satu doa yang disampaikan oleh Daniel. Mengapa? Karena bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang bersungut-sungut. Bangsa yang tidak mengucap syukur akan berkat yang Tuhan berikan, akan pemeliharaan, akan kasih sayang Tuhan, sehingga mereka dibuang di tanah Babel, agar mereka bertobat, agar mereka tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, agar mereka tidak berbuat dosa lagi. Sebab dosa bukan saja karena mereka melakukan hal-hal yang mungkin di mata manusia itu seperti pembunuh atau pesinah atau apapun, tetapi yang mungkin lewat persungutan kita, lewat kita tidak mengucap syukur, lewat perkataan kita yang mungkin tanpa kita sadari itu menyakitkan, atau tanpa kita sadari kita sudah memaki-maki orang, tanpa kita sadari tindakan kita sudah menyakiti orang. Dan inilah yang terjadi atas bangsa ini. Dosa persungutan, dosa kesombongan, dosa perbantahan, di mana mereka selalu tidak mau mengucap syukur. Padahal pemeliharaan Allah, penyertaan Tuhan kepada bangsa ini luar biasa, saudara. Saudara, di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara, memang banyak hal yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tetapi biarlah kita belajar untuk menguasai hati kita, untuk menguasai kehidupan kita.
kadang memang tidak mudah, saudara. Saya mau katakan, ini pun firman Tuhan mengajar kepada saya. Kadang tidak mudah untuk bagaimana kita harus tunduk kepada firman. Bahkan mungkin kita selalu bilang, Tuhan, saya tidak mau melakukan ini. Kita harus berjuang bagaimana kita taat kepada perintah. Sekalipun kita taat, seringkali masih saja banyak orang yang mungkin bilang suara-suara yang tidak baik yang kita dengar. Tetapi Daniel, dia mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan akan dosa yang sudah dilakukan oleh bangsa ini. Agar apa? Agar murka Tuhan itu tidak dilakukan. Daniel meminta pertolongan daripada Tuhan. Dia berdoa sebab apa yang dilakukan bangsa ini sudah menyakiti hati Tuhan. Seperti tadi saya katakan, setiap dosa ada konsekuensinya, saudara. Bangsa ini sudah melanggar akan hukum Tuhan, bahkan menyimpang karena tidak mendengar suara Tuhan, tidak peka akan suara Tuhan, tidak taat akan suara Tuhan. Ada banyak orang merasa bahwa, oh, saya sudah melayani, saya sudah setia beribadah. Tetapi di dalam kehidupannya, dia sangat tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah yang Tuhan katakan. Daniel meminta berdoa kepada Tuhan agar Tuhan jangan murka terhadap mereka. Puji Tuhan. Arti daripada dosa membuat manusia sakit. Saudara, kalau berbicara tentang sakit, kalau orang sakit, maka hal yang pertama mereka akan ke dokter. Kalau orang datang ke dokter, banyak diagnosa yang dokter akan katakan. Ketika sakit flu, oh, kurang istirahat. Ketika sakit lambung, oh, ini kurang serat atau pencernaannya. Ketika sakit jantung, mungkin kurang olahraga. Banyak hal sehingga mereka harus diobati, ya. Tetapi firman Tuhan katakan penyakit melambangkan dosa. Kita lihat di dalam Yesaya 1 ayatnya yang kelima. Yesaya 1 ayatnya yang kelima. Penyakit melambangkan dosa. Yesaya 1 ayatnya kelima. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Bahkan kalau kita baca naik ke atas di ayat keempat, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Orang yang berdosa dikatakan orang yang banyak kesalahannya. Orang yang datang dari keturunan yang jahat, yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan artinya tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupannya. Mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya. Di sini dikatakan mereka adalah orang yang jahat. Jadi orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan dan kepintarannya, atau mengandalkan pangkatnya, dikatakan itu adalah orang yang jahat. Menista yang Maha Kudus Allah Israel dan berpaling membelakangi Dia.
mengandalkan kekuatan dan pemikirannya, tidak mengandalkan Tuhan. Mungkin dia anak Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dikatakan di sini, di manakah kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Jadi sakit artinya melambangkan dosa. Orang yang sakit melambangkan dosa. Karena dosa merupakan hukuman. Mazmur 34 ayat 38. Mazmur 38 ayatnya yang keempat. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semua seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Dosa membuat kita menjadi sakit. Sebagaimana firman Tuhan ini katakan, tidak ada yang sehat dagingku oleh karena amarahmu. Ketika kita sakit, kalau secara dokter, ya banyak hal. Ketika darah tinggi, harus mengurangi garam, harus berolahraga, harus tidur yang cukup, banyak aturan. Tapi firman Tuhan katakan, penyakit melambangkan dosa. Ya, sebagai manusia masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Bahkan juga dikatakan bahwa akibat dari dosa, akibat dari kita jauh daripada Tuhan, di sini dikatakan kita akan menerima hukuman. Artinya kalau kita sakit itu adalah bagian di mana ada dosa di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita boleh minta ampun kepada Tuhan, sebab Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dia yang sanggup menyembuhkan dari segala penyakit, dari segala dosa kita. Bahkan Ayub mengalami sakit karena iblis. Jadi penyakit itu ada akibat dosa, ada juga akibat iblis. Karena Ayub diizinkan oleh Tuhan untuk menerima ujian, untuk menerima apa yang akan dilakukan oleh iblis. Tadi dari awal kita katakan bahwa iblis itu menggoda dengan luar biasa sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini Allah menginginkan iblis menimpakan penyakit kepada Ayub. Dan kenyataan bahwa Ayub mengalami penyakit dengan borok-borok, bahkan sampai dia mengambil beling untuk menggaruk kepalanya. Saudara, penyakit fisik itu kita boleh ke dokter. Ya. Ketika orang mengalami sakit jantung, dia boleh datang ke dokter. Sebab dokter juga sekolah bagaimana dia belajar. Ketika orang darah tinggi atau orang sakit mah atau apa saja, dia boleh datang kepada dokter. Tetapi ada penyakit yang mungkin tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Kalau orang flu bisa minum vitamin C. Sekarang kalau apa yang terjadi di dunia ini dengan virus corona, ada banyak advice dari dokter, ada banyak nasihat dari pakar-pakar. Hendaknya berolahraga, minum vitamin C, berjemur, dan pakai masker, cuci tangan untuk mencegahnya. Supaya imun kita naik dan kita terhindar daripada virus itu.
Tetapi ada juga yang memiliki penyakit bukan fisik tetapi jiwa. Saudara, dan itu tidak bisa diperbaiki dengan obat-obat yang logis, tetapi dia akan bisa diperbaiki oleh kasih kemurahan Tuhan. Atau yang kita lihat, mungkin ada banyak orang yang datang ke psikolog untuk berkomunikasi. Tetapi hal yang paling pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Di dalam, kalau tidak salah, di dalam Mazmur 42. Di sana kita lihat Mazmur 42, bagi orang-orang yang tertekan jiwanya. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6, mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Artinya orang yang memiliki sakit, bukan sakit jiwa karena gila, tetapi mungkin karena tekanan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Ada masalah-masalah yang mungkin dia sudah datang bawa kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan kita harus datang kepada Tuhan. Di sini Daud mengatakan bahwa mengapa jiwaku tertekan dan gelisah di dalam diri. Jadi jiwa yang gelisah, jiwa yang tertekan karena persoalan-persoalan hidup atau karena sesuatu yang membuat dia menekan, dikatakan berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Datang kepada Tuhan. Kalau kita datang kepada manusia, seringkali tidak puas. Bukan berarti tidak boleh berbicara atau menyampaikan keluh kesah kepada sahabat, tetapi carilah sahabat yang bisa mengerti, yang bisa tahu apa yang saudara alami. Tujuannya apa? Agar dapat berdoa bersama-sama, agar dapat berharap kepada Tuhan untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita dari Allah. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 9 ayatnya yang ke-12. Matius 9 ayatnya yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang yang berdosa. Saudara, ini berbicara tentang pemungut cukai. Di mana Tuhan Yesus pergi ke rumah Matius sebagai pemungut cukai. Ya, pemungut cukai itu yang bekerja di bagian pajak, atau kalau sekarang di bea cukai. Dan biasanya tempat-tempat itu adalah tempat yang syarat dengan suap dan korupsi. Ya, kita lihat kalau di airport, apa di pelabuhan, bagaimana custom itu diperiksa dan dilihat apakah sesuai peraturan dengan aturan-aturan yang sudah terjadi, yang sudah diberikan di dalam setiap negara. Nah, saudara, di sini Tuhan Yesus pun datang kepada Matius. Orang heran kenapa Tuhan datang kepada dia. Orang tahu bahwa Matius itu adalah orang yang pemungut cukai. Artinya dia syarat dengan korupsi dan suap, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus katakan dia mendengar perkataan bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi ketika orang sakit atau orang yang berdosa,
bukan datang kepada manusia, tetapi datang kepada Tuhan. Sebab manusia tidak boleh menghakimi. Firman Tuhan katakan, kita tidak layak untuk menghakimi manusia, untuk menghakimi sesama kita. Tetapi firman Allah lah yang menghakimi. Dia harus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menolong dia. Dan Tuhan yang akan memberkati dia. Sebab itu, biarlah di dalam kehidupan kita, ketika kita sakit, hal yang pertama, kita harus datang kepada Tuhan. Baru kita datang kepada dokter. Kolose 4 ayat 14 dikatakan bahwa Lukas itu adalah seorang dokter. Ya, artinya bahwa profesi sebagai dokter itu baik, sebab dia menolong orang. Jadi orang yang sakit lalu datang kepada Tuhan, Tuhan ketika dia lebih dulu datang kepada Tuhan lalu datang kepada dokter, maka dokter akan memberikan, sebab kita tidak bisa melihat Tuhan. Tetapi di sana dokter pun bisa dipakai Tuhan untuk memberikan obat, untuk menolong orang yang sakit. Puji Tuhan. Nah, tetapi ada juga orang yang datang kepada Tuhan sebelumnya. Sebelum dia datang kepada Tuhan, dia sudah menghabiskan uangnya. Terlebih dia sudah mencari dokter, mencari tabib kemana-mana, habis uangnya. Karena waktu saudara kita lihat bagaimana Markus 5 ayatnya 2, yang ketika tidak sembuh, tetapi dia mencari Tuhan, dan dengan imannya yang sungguh, dia percaya kepada Tuhan. Di last minute, di saat-saat terakhir ketika semuanya habis, dia mendengar nama itu, yaitu Yesus yang berkuasa itu, yang sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Markus 5 ayatnya yang ke-26. Markus 5 ayatnya yang ke-26, di sini kita lihat. Ayat ke-25 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, perempuan ini sudah menderita sekian lama, 12 tahun pendarahan. Hartanya habis, semuanya habis. Tetapi ketika dia mendengar nama itu, yaitu Yesus yang berkuasa, di mana semua orang yang datang kepada dia, orang-orang yang sakit datang kepada dia, akan disembuhkan, akan menerima kesembuhan. Dan perempuan ini dikatakan di dalam hatinya, di imannya, katakan, gak usah ketemu mukanya, tetapi asal saya menjamahnya, jubahnya, dia akan sembuh. Ada satu kekuatan iman yang ada di dalam hatinya. Dia yang penting dia bisa menjamah. Dia berusaha di tengah kerumunan orang. Dia gak peduli apa yang orang buat, tetapi dia tetap percaya. Asal dia bisa pegang sedikit saja, dia pasti sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia menerima kesembuhan itu. Imannya luar biasa. Nah orang ini, dia sudah habis hartanya. Tetapi ketika last minute, di saat-saat yang terakhir di dalam hidupnya, dia memiliki iman ketika dia mendengar nama Yesus. Dan dia berusaha bangun dan berjalan untuk mencari dia. Dan dia mendapatkan, walaupun mungkin dia tidak pegang tubuh Yesus, hanya jubahnya saja, dia sembuh.
Ini menjadi kekuatan iman bagi saya dan saudara. Ketika kita dalam menghadapi persoalan, mengalami sakit penyakit, biarlah iman kita tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Di dalam Tuhan ada berkat. Di dalam Tuhan ada kesembuhan ilahi. Sebab itu biarlah kita selalu meminta tolong langsung kepada Dia. Ada yang minta tolong langsung kepada Dia. Kita lihat Matius 15. Matius 15. Ayatnya yang ke-30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Yesus menyembuhkan semua orang yang di dalam keadaan sakit. Tuhan gak melihat apakah dia lumpuh, apakah dia tidak melihat, orang buta, orang bisu. Di sini dikatakan semua orang yang datang kepada Tuhan, maka Tuhan menyembuhkannya. Saudara, apa yang menjadi persoalan? Mungkin kita banyak hal sudah menyimpang dari firman. Mungkin kita sudah berdosa. Mungkin banyak yang kita sudah langgar di dalam kehidupan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini, Allah sanggup memulihkan kita manakala kita mau datang kepada Tuhan. Dosa membuat kita sakit, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Kasih-Nya yang luar biasa. Dia yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib dengan darah-Nya yang tertumpah bagi saya dan saudara untuk menghapus segala dosa kita, agar kita hidup benar di hadapan-Nya, bahkan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita percaya bahwa Tuhan adalah yang dapat menyembuhkan dari segala macam sakit penyakit yang kita alami di dalam hidup ini. Biar kita selalu mau datang kepada Tuhan. Tuhan memulihkan saya dan saudara. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Tuhan kiranya memberkati. Haleluya. Amin.